Haleluya. Kita akan berdoa dulu sebelum mulai ibadah ini. Kita boleh ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Kita akan buka ibadah hari ini. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, semua adalah kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Kami membuka hati kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, kuasai tubuh jiwa roh kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kami bawa korban syukur, penyembahan hanya di dalam nama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati, oh Yesus, tuntun kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebut lagi betul.
Semangat. Shalom. Bagaimana kabar Anda hari ini? Amin. Kita punya Allah yang baik. Amin. Kasih Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Oleh karena itu kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Persembahan pertama. Bagi yang bertugas silakan maju ke depan untuk menjalankan kantong persembahan. Kita pujikan Allah itu baik untuk kita. Ditunjuk kaya kasih setia.
terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih oh Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu yang sakit akan disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Engkau akan berikan kelegaan Tuhan. Kami puji Engkau dengan segenap hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Amin Yesus. Kita akan pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Oh Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Yesus. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Bapa kami yang bersemayam dalam tata surgawi, yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Kasih setia, anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu mengawali perjalanan kami sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami untuk menghadap tata anugerah-Mu. Kami telah memuji memuliakan Tuhan, dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Itu sebab kami hormati, hargai kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk menerima kehadiran-Mu dalam wujud firman Allah yang akan kami dengar. Oh Tuhan, supaya kami mengerti akan firman Allah. Terima kasih Roh Kudus bekerja mengurapi kami semua untuk memberikan pencerahan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami dengar firman Allah hidup dan berkuasa itu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu adalah, oh Tuhan, petunjuk hidup, pedoman hidup, dasar hidup, dan jawaban dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh berkat kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kita, saat hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan yang ada dalam hidup, tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saat pagi hari terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11, di mana firman Allah pagi hari ini adalah bagian yang ketiga, yaitu mengenai menyatakan, ya, nyatakanlah setiap persoalan kepada Yesus dan mintalah pertolongannya. Mengapa kita menyatakan setiap persoalan kepada Yesus? Karena Dia adalah yang berkuasa, memiliki langit dan bumi, berkuasa di surga dan di bumi, berkuasa untuk menolong kita setiap persoalan kita. Dan apabila kita berseru minta tolong, maka Tuhan segera mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita semuanya. Sebenarnya mari kita lihat, kita baca bersama-sama, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang mujizat dan tanda. Mujizat dan tanda. Saudaraku kasih, kita lihat mujizat yang terjadi. Air jadi anggur. Dikatakan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Berarti kalau tanda ini yang pertama, sebelumnya belum ada. Belum pernah ada, belum pernah terjadi hal yang seperti ini. Rupanya hanya Tuhan Yesus yang sanggup membuat seperti ini, mujizat yang seperti ini. Saudara, dukun kasih dalam Yesus Kristus berbicara tentang mujizat dan tanda sangat beda. Kalau mujizat itu terbatas, ada batasnya. Tetapi tanda tidak terbatas. Mujizat itu hanya berlaku selama manusia ada di muka bumi ini. Tetapi tanda itu, saudara, berlaku di dunia, bahkan dunia yang akan datang, yaitu dalam surga yang mulia. Mujizat itu artinya bagi manusia sesuatu yang mustahil.
Tidak mungkin, saudara. Tidak masuk akal. Tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Dan bisa Tuhan lakukan, saudara. Dalam firman Allah, orang buta melihat, orang bisu berkata-kata, saudara. Ulang lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Itulah mujizat. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Bahkan saudaraku kasih, mujizat itu akan dinyatakan pada akhir zaman 2 kali lipat. 2 kali lipat ganda kepada orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mujizat terjadi, saudaraku kasih, ya, bagi setiap orang yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, definisi mujizat itu apa? Saudaraku kasih, ya, setiap mujizat itu berasal dari Tuhan. Mengapa? Sebab hanya Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat besar. Saudara, sangat besar, luar biasa. Tidak ada yang dapat menandingi, tidak ada dapat yang menyamai. Contoh, saudara lihat pada waktu Musa menghadap Fir'aun. Saudara, pada waktu Musa melempar itu tongkat, tongkat itu jadi ular. Ahli nujum demikian pula dia membuat seperti itu. Tetapi saudara, ular-ular yang dibuat oleh ahli nujum dimakan, ditelan oleh yaitu ular dari Musa. Demikian pula saudaraku kasih, pada waktu Musa yaitu membuat air jadi darah. Mereka juga bisa membuat, tetapi saudaraku kasih, mereka tidak bisa mengembalikan lagi. Tidak bisa menghilangkan lagi. Tetapi Musa, karena mujizat itu dari Tuhan, Tuhan yang membuat, Tuhan juga akan saudara membereskannya. Dan setelah itu ahli nujum tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Inilah mujizat yang diperbuat oleh Tuhan, saudara. Selanjutnya, saudara, mujizat itu merupakan perbuatan Allah yang kurang lazim. Apa maksudnya? Ya, tidak umum. Sekarang orang lahir sejak lahir buta. Sejak lahir buta. Bisa mungkin tidak punya bola mata. Dia bisa melek dan bisa melihat. Kalau sekarang harus apa, saudara? Donor. Tapi hanya oleh Yesus mujizat dijadikan orang sejak lahir buta. Ya, Yesus dia meludah ke tanah, diaduk dan ditaruh yaitu di matanya. Terbasuhlah ke kolam Siloam. Setelah dibasuh dia bisa melihat. Ini mujizat. Saudara, orang lumpuh selama 38 tahun. 38 tahun. Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Lantas yaitu dikatakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Adakah orang berbuat seperti itu? Saudara kasih, orang bisu bisa berkata-kata. Saudara pernah lihat orang bisu bisa ngomong? Saudara, tidak pernah ada. Orang kusta sembuh tanpa pergi ke dokter, tanpa berobat, bisa sembuh. Itu mujizat, saudara. Bahkan orang yang mati dibangkitkan, itu mujizat. Ya. Selanjutnya, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, itulah sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak umum. Ya, tetapi di dalam Yesus Kristus itu menjadi lazim, menjadi umum, biasa. Saudaraku kasih, seperti ini kalau saya sampaikan. Kalau yaitu orang sakit,
sakit apa saja, didoakan sembuh, itu tidak heran. Tidak heran, sebab Tuhan Yesus heran. Amin. Kalau didoakan tidak sembuh, nah itu yang heran. Kenapa tidak sembuh? Didoakan sembuh, tidak heran. Banyak orang, waduh luar biasa. Luar biasa. Tidak, sebab Tuhan itu sumbernya mujizat. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Dan di sini dikatakan saudara kasih mujizat, ya. Saudara kasih dikatakan sangat menakjubkan. Yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh manusia, manusia tidak akan dapat melakukan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan, namanya itu mujizat. Saudara kasih, selanjutnya saudara kasih, hanya kuasa Allah yang dapat mengerjakan mujizat itu. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, sudah berobat kemana-mana, ke tabib kemana-mana, hartanya habis, sakitnya tambah parah. Dia mendengar tentang Yesus Kristus. Ya, tadi menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh, orang kusta. Bahkan semua yang kerasukan setan dilepaskan. Dia mendengar. Karena mendengar, dia mempunyai tekad. Jika aku dapat menjamah ujung jubahnya Yesus, pasti aku sembuh. Saudara, cuma hanya menjamah ujung jubah bisa sembuh. Adakah itu pernah terjadi seperti itu? Tidak pernah. Hanya Yesus yang melakukannya semuanya itu, saudara. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hanya kuasa Allah yang dapat mengerjakan. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dan mujizat ini saudara, ya, terjadi apabila semua hanya bergantung pada Allah. Berharap bersandar kepada Allah. Dan yang terakhir, mujizat terjadi hanya melalui iman. Amin. Kita baca Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Hanya oleh iman mujizat terjadi. Amin. Hanya oleh iman. Percaya kepada Yesus satu-satunya penolong, satu juru selamat. Apa yang kau katakan, kau ucapkan, kau doakan dengan iman, dikatakan itu akan terjadi. Jadi kalau sudah ingin mendapat mujizat, berdoalah, mintalah dengan iman. Apa itu? Saudara punya pergumulan hari ini, saudara punya masalah hari ini, sudah nyatakan kepada Tuhan, ucapkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, dan setelah saudara ceritakan, saya percaya Tuhan sudah tolong saya. Kalau sudah sakit, sudah terima kasih Tuhan, saya sakit hari ini. Saya mengalami masalah seperti ini. Mungkin sakit perut, sakit pinggang. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan. Itu doa dengan iman.
Seolah apa yang saudara minta sudah saudara terima. Itulah namanya doa dengan iman. Sudah punya pergumulan, punya masalah. Tuhan, ini masalah saya, pergumulan saya. Terima kasih, Tuhan sudah menolong. Nyatakanlah persoalanmu dan berdoa minta tolong kepada Tuhan. Itulah tema firman Allah pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan kepada saudara, banyak orang-orang Kristen hanya mengejar mujizat. Ikut Tuhan mengharapkan hanya mujizat. Itu terbatas. Saudara, ada orang Kristen dia berdoa supaya mujizat terjadi, karena mujizat terjadi dia kecewa. Dikatakan aku sudah beriman, aku sudah percaya, tapi mengapa mujizat terjadi? Saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa mujizat itu terbatas. Memang mujizat itu tetap terjadi, tetap berlangsung sampai hari ini. Kita ikut Tuhan bukan mengejar mujizat, mengharapkan mujizat, tetapi yang kita harapkan adalah suatu tanda. Tanda, saudara. Yang kita kejar, yang kita cari, yang kita inginkan adalah tanda, saudara. Dan dikatakan bahwa air jadi anggur ini adalah suatu mujizat dan ini merupakan tanda. Tanda itu apa? Bukti apa yang terjadi. Membuktikan sesuatu yang terjadi. Ini tanda, membuktikan, menandakan siapa yang dibuktikan, yang ditandakan. Bahwa tanda ini membuktikan keilahian Yesus Kristus. Amin, saudara. Kemahakuasaan Yesus Kristus, kedahsyatan Yesus Kristus, kehebatan Yesus Kristus. Saudara cari mujizat atau cari Kristus? Jadi sudah tahu tentang tanda dan mujizat. Kalau mujizat terbatas, tapi tanda tidak terbatas sebab apa? Yesus Kristus adalah sumbernya mujizat itu. Jadi kita datang kepada tidak mengejar mujizat, tapi mengejar yang empunya mujizat. Sumbernya mujizat yaitu Yesus. Saudara, beberapa kali di Mojokerto, di Jawa Timur, ada KKR, kesembuhan ilahi. Saudara, jadi orang datang dalam KKR itu bukan cari Yesus, tapi cari kesembuhan. Bukan cari Yesus, cari kesembuhan. Saudara kasih, itu terbalik. Makanya kenapa dia datang dengan penyakit, pulang tambah parah. Tidak ketemu dengan sumbernya. Tidak ketemu dengan yaitu sumber mujizat. Tidak ketemu dengan Yesus. Kalau ketemu dengan pasti mujizat terjadi. Amin. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saudara jangan mengharapkan berkat. Jangan mengharapkan yaitu kesembuhan. Jangan mengharapkan yaitu pertolongan. Tapi berharaplah kepada sumber pertolongan mujizat itu. Itulah yang harus kita ketahui melalui firman Allah pada saat pagi hari ini. Saudaraku kasih, jadi membuktikan keilahian Allah, kemahakuasaan Allah, kedahsyatan Allah, kehebatan Allah yang tidak ada tandingannya. Itulah yang kita cari. Dikatakan sebagai tanda pertama yang dibuat oleh Yesus pertama. Tadi saya katakan berarti sebelumnya belum pernah terjadi. Berarti saudaraku kasih, kalau dikatakan pertama berarti ada kelanjutannya. Continue, terus menerus. Kalau mujizat itu ada batasnya. Tetapi tanda ini terus menerus. Amin saudara. Berlangsung terus menerus. Tidak terbatas. Yaitu keilahian Allah. Kemahakuasaan Allah. Tetap sama. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Tahun yang lalu, minggu yang lalu,
hari ini, besok dan seterusnya tetap sama. Kuasanya, keilahiannya, kedasatannya, pertolongannya tetap sama. Yang tidak sama kita semua, iman kita yang tidak sama. Mengapa kita tidak menerima mujizat, tidak menerima pertolongan? Yaitu kita yang berubah, Tuhan tidak berubah. Kesetiaan kita berubah, ketekunan kita berubah, iman kita berubah, pengharapan kita berubah, kasih kita berubah. Bukan berubah meningkat jadi besar, tapi menjadi menurun, saudara. Jadi lemah. Maka mujizat tidak pernah terjadi. Saudara kasih dalam Yesus Kristus dikatakan sebagai tanda yang pertama dibuat oleh Yesus. Tanda yang pertama. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, tanda mujizat ini apa? Tanda mujizat ini menyatakan kemuliaannya. Bagi siapa? Bagi para pengikut-pengikutnya. Para orang-orang yang beriman. Jadi saudara kasih, maksud mujizat dinyatakan sebagai tanda ini membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan gairah kita untuk berharap, percaya, berserah hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain, saudara. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, kemuliaan, ya kemuliaan. Tadi saya katakan bahwa mujizat itu terbatas, tetapi kemuliaan Allah tidak pernah terbatas. Dia arti kemuliaan Allah yang kedua, di mana Tuhan hadir. Tuhan selalu hadir. Hadir karena dia adalah Immanuel. Selalu hadir. Ya, bagi mereka yang minta tolong, bagi mereka yang berseru, bagi mereka yang berharap dan percaya, Tuhan hadir, saudara. Ya, jadi di sini tanda yang pertama itu adalah keilahian Yesus, kemahakuasaan Yesus. Yang kedua, saudara, bahwa tanda di sini adalah di mana Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Firman Tuhan kan di mana ada 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku hadir. Saat hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah, Tuhan tahu mengetahui segenap kehidupan saudara satu persatu. Tuhan tahu kalau saudara konsentrasi dengan firman atau saudara pikiran saudara melayang. Apa saudara yaitu fokus kepada firman atau saudara main HP, Tuhan tahu. Saya tidak bisa tahu. Ya saudara, mujizat tergantung bagaimana saudara tertuju kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Dan saudara kasih dalam Tuhan hadir, tak pernah berhenti. Ya, dikatakan kemuliaan Allah, kehadiran Tuhan, dia tidak pernah terbatas dan berhenti. Berarti berlanjut, saudara. Ya, sampai kapan? Sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan kekal. Dari kemuliaan sampai kemuliaan yang sempurna. Itulah tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara kasih, dalam firman Tuhan berbicara tentang tanda. Pada waktu yaitu Tuhan Yesus ada di Kapernaum, Tuhan tidak pernah membuat tanda di Kapernaum. Kenapa, saudara? Orang-orang yang ada pada waktu Tuhan hadir, padahal Tuhan tadi katakan tanda ini Tuhan hadir. Dia hadir di Kapernaum. Tapi kenapa tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan? Apa Tuhan tidak berkuasa? Karena orang-orang yang hadir di situ tidak menghargai Yesus. Saudara, tidak menghargai Yesus. Bahkan dalam hatinya, saudara kasih ya, dalam hatinya menolak Yesus. Maka mujizat tidak terjadi. Itu di Kapernaum. Sudah baca firman Allah. Selanjutnya pada waktu dia datang di Nazaret, di kotanya sendiri, pada waktu dia besar di Nazaret, saudara, tidak ada mujizat terjadi di situ. Kenapa? Orang katakan ini Yesus kan, bapaknya Yusuf, ibunya secara biologis bapaknya Yusuf, ibunya Maria, anak tukang kayu.
Dengan kata-kata saudara tahu bahwa orang-orang itu apa? Meremehkan, merendahkan, tidak dianggap. Dan saudaranya ada di antara kita. Dia melihat, menerima kehadiran Yesus secara jasmani, secara lahiriah. Dia tidak tahu bahwa dia itu adalah penyataan keilahian Allah, wujud gambar Allah. Saudara, nah makanya di Nazaret tidak terjadi juga mujizat. Kalau saudara ingin terima mujizat Allah, saudaraku kasih, yang pertama, terimalah Yesus. Hargai Yesus, percaya kepada Yesus bahwa dia Allah yang Maha Kuasa. Jangan meremehkan seperti anak tukang kayu. Dia tidak tahu, dia hanya melihat hanya secara mata jasmani, tapi tidak melihat secara iman bahwa dia itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi ini. Maka mujizat tidak pernah terjadi, saudara. Dukung kasih dalam Yesus Kristus, suatu saat saudara dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 29, ayat pasal 16 ayat 4, Lukas pasal 11 ayat 29. Ada orang-orang datang kepada Yesus tapi dengan tidak tulus. Dikatakan orang-orang itu minta tanda. Apa tandanya? Tanya apa? Kalau engkau itu juru selamat, kalau itu Allah, kalau engkau itu yaitu pelepas penebus, berkuasa untuk membebaskan kami dari kuasa, minta tanda. Orang jahat minta tanda. Apa Yesus memberikan tanda? Dia memberikan tanda, dalam itu tanda Nabi Yunus. Orang ini tidak akan aku beri tanda kecuali hanya satu tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Saudara tahu kisah Yunus? Saudara, tandanya apa? Dia diperintahkan untuk ke Niniwe. Karena takut kepada orang Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia naik kapal. Saudara. Dan setelah itu di mana yaitu Yunus dibuat di laut. Jadi tanda yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang jahat, Tuhan juga memberikan tanda. Tanda Nabi. Apa artinya tandanya Yunus? Ini loh. Kehidupan orang-orang kepada zaman Yunus, orang-orang Niniwe, orang-orang yang jahat. Yunus diperintahkan untuk ke Niniwe untuk memberitakan firman supaya orang Niniwe bertobat, tapi Yunus malah pergi. Pada waktu dia dilempar di laut, saudara, ya ada ikan, dia katakan ikan hiu atau ikan paus, nggak jadi masalah itu, ikan besar, dan menelan dia ada di perut ikan. Berapa hari? 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Di sini ada kesehatan, ada dokter. Kalau orang ada di perut ikan, apa yang terjadi? Pertama yang kedua busuk. Tetapi ternyata saudaraku kasih, di mana Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam dan ikan ini pergi ke daratan, dimuntahkan kembali, Yunus masih hidup. Itu satu tanda. Saudara berpikir, siapa yang membuat seperti ini? Ikan? Saudara bisa melihat dengan cerita ini, saudara bisa berpikir mengerti cerita ini. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan bekerja dalam hidup Yunus, Tuhan mengasihi Yunus, Tuhan mencintai Yunus. Yunus sudah mati dan sudah hancur di perut ikan. Tapi Yunus yaitu di mana Tuhan berkemurahan, ikan ini bisa ke darat dan dimuntahkan masih utuh, masih hidup. Ini satu tanda bahwa keilahian Yesus, kemahakuasaan Yesus itu luar biasa. Itu tanda. Jadi di sini
Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak tulus datang kepada Yesus minta tanda supaya mereka bisa berpikir, oh iya, tidak masuk akal kalau orang sudah ditelan yaitu di perut ikan dan dia masih hidup. Itu kalau bukan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak mungkin bisa terjadi. Seharusnya dia binasa. Nah setelah dia keluar dari perut ikan dia baru sadar, insaf. Dia datang ke orang Niniwe. Apa saudara kasih? Tanda yang kedua yaitu di mana Yunus dia pergi ke Niniwe selama 40 hari 4 malam dia menyampaikan firman Allah di mana Allah akan menghukum kota Niniwe, akan ditunggang balik, akan diporak-porandakan, akan dihancurkan. Mengapa Tuhan kok kejam seperti itu? Karena dosa. Apa yang dilakukan oleh orang Niniwe? Dia sadar insaf. Kalau dia dengar firman Tuhan tentang hukuman, dia berarti saudara orang Niniwe berasa punya rasa takut. Akhirnya apa? Raja turun dan menyerukan semua orang yang ada di Niniwe. Ayo kita berdoa dan berpuasa. Mungkin Tuhan berkemuran. Berarti kalau mungkin itu punya iman tidak? Separuh-separuh. Mungkin Tuhan berkemurahan, mungkin Tuhan menggagalkan ini hukuman. Dia belum yakin, tapi dia mengerjakan itu. Dan apa yang terjadi? Tanda yang pertama Yunus masih hidup, seharusnya mati. Tanda yang kedua sedang doa puasa, mengubah keputusan Allah. Tidak lagi terjadi hukuman, tetapi terjadi yaitu keselamatan. Keselamatan. Maksudnya cerita ini supaya orang-orang yang datang kepada orang yang jahat tadi, mereka sadar insaf. Kalau yaitu orang jahat, orang berdosa pasti dihukum. Tapi karena dia sadar, dia insaf, dia bertobat, berubah menjadi keselamatan. Saudara, itu tanda Nabi Yunus. Dan kita lihat juga, saudara kasih, pada waktu gereja mula-mula menghadapi masalah kesulitan dan kesukaran, makanya nyatakanlah yaitu persoalanmu kepada Tuhan dan berdoalah, dia minta tolong kepadanya. Gereja mula-mula menghadapi masalah dalam Kisah Rasul pasal 4, yaitu dari ayat sebelumnya, tapi saya baca ayat yang ke-30. Mereka yaitu berdoa kepada Tuhan. Dia nyatakan persoalannya kepada Tuhan. Dan dalam doa itu Tuhan nyatakanlah mujizat-mujizatmu. Dia katakan mujizat-mujizat di dalam Yesus. Saya bacakan ayat ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-30. Jadi doa jemaat ayat 23 sampai 31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh karena Yesus hambamu yang kudus. Saudara kasih, di sini dia menyatakan persoalannya kepada Tuhan dan dia berdoa, ulurkanlah tanganmu. Pada waktu mereka berdoa, apa yang terjadi saudara? Dia mengutarakan masalah persulitan, pergumulannya kepada Yesus sebagai sumber segala sesuatu, saudara. Dan di sini kita lihat terjadi pada waktu mereka bergoyanglah tempat itu dan mereka penuh dengan Roh Kudus, tidak menjadi penakut lagi, tapi menjadi berani untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Saudara kasih dalam Yesus, sebagaimana tadi saya katakan kepada saudara, mujizat itu terbatas. Jangan kita ikut Tuhan hanya mengejar mujizat. Kita mengharapkan mujizat, saudara. Kita ikut Tuhan, saudara kasih, jangan hanya mengharapkan berkat-berkat jasmani. Usaha kita berhasil, yaitu semua berhasil, saudara. Itu hanya sebagian kecil dan itu terbatas. Yang saudara harus cari, saudara kejar, adalah yaitu tanda sumbernya. Banyak orang-orang Kristen datang hanya mencari sesuatu yang terbatas, bukan mencari Yesus. Saudara dia akan kecewa setiap ibadah dan mujizat pasti terjadi setiap saudara ibadah kalau saudara datang mencari Yesus sebagai sumbernya. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, persoalan semua teratasi, terselesaikan. Karena Yesus Kristus, keilahian Yesus, kemahakuasaan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai hari ini. Saudara datang kepada Tuhan,
Saudara datang, saudara mendengar firman Tuhan tentang mujizat tanda. Saudara cari mujizat atau tanda. Saudara di mujizat pertolongan atau tanda, sumbernya. Kita cari sumbernya hari ini. Maka mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Terjadi karena iman. Hanya melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Mujizat terjadi apabila hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Firman Allah hidup
dan berkuasa. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Iswanto maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Mujizat-Nya tersedia untuk kita semua, cukup untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagimu. Haleluya. Kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Firman-Mu Kau nyatakan pada kami semua. Tuhan Yesus, Engkau berkati, jadikan jemaat ini adalah suasana surga Tuhan. Biarlah jemaat ini suasana surga baik berjemaat maupun di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari Engkau nyatakan Tuhan Yesus, kuasa-Mu kami berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi, berilah kesehatan, kekuatan, hanya bersandar kepadamu. Haleluya, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas silakan maju ke depan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tempat sayang-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan aku ingin selalu.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan dan kita dikuatkan, diberikan arahan supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dan Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Tugas protokol kesehatan keluarga Bapak Risto Adi, persembahan keluarga Bapak Yusak Dompol Rahayu, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lia. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa di tempat ini, jam 18 atau jam 6 doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Demikian pengumuman ibadah Senin, Selasa dan Jumat. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Kemudian Bapak Ibu, rencana dulu tanggal 29 bulan 10 ini kan libur. Akan diadakan penyegaran seluruh pelayan-pelayan Tuhan, namun karena ada sesuatu hal, ya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa hadir, ada kepentingan-kepentingan sehingga kita pending, kita ganti untuk hari Minggu tanggal 1 yaitu jam 4 sore. Jadi hari Minggu jam 1 itu nanti perjamuan, setelah itu pulang, kemudian jam 4 yaitu kembali seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Ya, dimohon hadir untuk penyegaran di dalam pelayanan kita. Sebab Bapak Ibu, sebagai pelayan Tuhan, semakin hari sebetulnya itu semakin kita itu merasakan kebaikan Tuhan. Tapi karena kita kurang disegarkan sehingga kadangkala timbul kejenuhan. Timbul kejenuhan. Ya, oleh sebab itu perlu ada penyegaran. Demikian untuk pengumuman yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, pengumuman yang kedua, hasil dari rapat minggu kemarin untuk acara yaitu bakti sosial menjelang Natal tahun 2020. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Ya, hasil daripada rapat kemarin, kita membutuhkan 100 paket sembako. 100 paket sembako. Isi paket itu terdiri dari 3 kilo beras, 1 kilo gula, 5 mie instan, 1 liter minyak goreng. Nah, ini yang akan kita butuhkan untuk bakti sosial yaitu Natal. Nah, tapi mulai hari ini kita gali dana itu. Nah, yang kemudian mau kita butuhkan tadi isi 1 paketnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kita membutuhkan beras 300 kuintal. Hah? 3 kuintal beras. Ya wis, gak apa-apa Bapak Ibu, mbok sisane gawe Bapak Gembala. Maaf. Beras 3 kuintal, gula 100 kilo, minyak 100 liter, mie instan 12 karton, dan sekarang itu yang kita butuhkan. Tadi beras 3 kilo, 3 kuintal ya Bapak Ibu ya. Beras 3 kuintal. Terus gula tadi dan minyak. Sekarang dana yang masuk sudah ada dana masuk
2 juta. Satu, yang kedua beras dari Bapak Tio 1 kuintal. Ya. Nah, ini dana yang dibutuhkan tadi adalah 6.500.000. Nah, amin. Dana yang kita butuhkan adalah 6.500.000. Ada dana yang masuk 2 juta. Ya, sehingga kurang berapa Bapak Ibu? 4.500.000. Kemudian beras sudah ada 1 kuintal. Nah, oleh sebab itu untuk hal ini Bapak Ibu nanti bisa mungkin lewat seperti tahun-tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Oh, saya sekian, saya sekian, saya sekian. Nanti tiap minggu akan kita share ya. Jadi di situ mungkin saat ini mungkin ada yang mungkin saya sekian bisa. Ya, untuk itu nanti berhubungan dengan Bapak Yusak dan Ibu Lani ya, yang untuk ngurusi ini Bapak Yohanes Surati, Bapak siapa tadi ya. Demikian Bapak Ibu, jelas ya Bapak Ibu? Ya jelas. Atau gimana, mungkin ada dari Bapak Ibu mungkin ada masukan lagi? Ya puji Tuhan, kalau itu sudah jelas kita bawa dalam doa. Kita berbagi kasih Bapak Ibu, sebab kapan lalu ada gereja yang ditutup di segel itu, mereka mengatakan karena mereka tidak pernah yaitu tadi berbagi kasih ya. Kita oleh sebab itu kita adakan setiap tahun, dan kapan lalu itu Paskah, hari ini adalah Natal. Kalau ini Natal bisa tercukupi Natal, kalau enggak tercukupi kapan lalu Bapak Tio cerita kalau Natal enggak bisa Paskah. Jadi oleh sebab itu terserah dana nanti yang masuk ya. Puji nama Tuhan. Ini pengumuman dan Bapak Ibu bisa yaitu nanti mikir atau nanti bagaimana. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita, mungkin ada yang kurang jelas. Sudah jelas ya. Nah, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami, pastori, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, dan lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akhiri pada kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, Pak Yohanes Ratu Perisa yang operasi, dan kita berdoa juga untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan Ko Allah yang setia. Saya mohon Ibu Pangabean berdoa sebelum doa berkat. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
ini kami datang ke tempatmu, ke rumahmu, karena kami hidup karena Engkau. Engkau sumber kehidupan kami. Amin, amin. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami menghargai kehadiran-Mu pada saat hari ini, yang Engkau telah lawat kami, Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan nama-Mu, bahkan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami merasakan sukacita yang daripada Engkau, karena kami merasakan Tuhan boleh disegarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, saudara kami yang lain, jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang tidak hadir saat ini Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Apapun Tuhan masalah mereka, apapun ada di sekeliling mereka, biarlah Engkau yang lebih tahu. Engkau yang mengatasi apapun masalah mereka Tuhan. Engkau lebih tahu, karena Engkau Allah yang lebih besar, berkuasa mengatasi segalanya. Biarlah di minggu depan kami boleh bersama-sama Tuhan ada di hadapan-Mu, di bait-Mu. Kami boleh bergandeng tangan Tuhan, bersama-sama di sini memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Karena kami selalu rindu akan Engkau, selalu haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan, semakin dikuatkan, semakin ditambah-tambahkan hikmat, semakin ditambah-tambahkan Tuhan roh kerajinan itu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan yang dilayani kami Tuhan akan menambah-nambahkan semangat baru yang daripada Engkau, sehingga kami boleh Tuhan ada bersama Engkau, menikmati kemurahan daripada Engkau Tuhan Yesus. Gereja kami ini Tuhan, Engkau pagari dengan kuat kuasa-Mu, Engkau pagari dengan kasih setia-Mu, karena Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami tidak setia, namun Engkau Allah tetap setia bagi kami. Itulah Allah kami yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan Tuhan, ibadah kami Tuhan, pekerjaan Tuhan kami dalam seminggu ini yang kami mau lalui Tuhan, biarlah Engkau turut campur Tuhan. Engkau yang ada. Apabila Engkau ada di dalam kehidupan kami, kemalasan itu pun akan terusir dari kehidupan kami. Kami mau lebih setia lagi Tuhan, belajar Tuhan, mau menyenangkan Engkau, karena Engkau yang telah senangkan kami lebih dulu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan, apa saja yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati daripada Engkau, boleh membuat berhasil Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kami juga menyerahkan Tuhan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, di mana Tuhan COVID masih ada Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, bila kehendak-Mu yang sudah jadi, itu akan terusir dari negara kami ini, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, ajari saja kami Tuhan, jemaat-jemaat yang Kau kasihi, untuk bersabar Tuhan Yesus. Bersabar yang daripada Engkau. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Semua yang kami lakukan saat ini kami percaya kepadamu, Engkau akan menambah-nambahkan berkat yang baru bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan semakin giat lagi datang kepada Engkau, karena Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Telah banyak kebaikan-Mu yang kami terima Tuhan Yesus, tak terhitung oleh kami. Oleh karena itu biar kami boleh menikmatinya di dalam keseharian kami, dengan penyertaan daripada Roh Kudus, dengan ucapan syukur mulut kami Tuhan boleh bersyukur dan tidak bersungut-sungut, karena firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami. Karena itu berkatilah Tuhan hamba-Mu yang sudah menaburkan berkat firman-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Pakai lebih hari lebih heran lagi, sehingga kami jemaat-Mu dapat dimenangkan lewat perbuatan kami, baik lewat perkataan kami. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kemuliaan-Mu hanya bagi-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita, menyerahkan hidup kita dalam doa berkat. Apa yang kita ucapkan dengan iman itu akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang,
kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang di bawah bisa pulang sebelah kanan saya. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Gantian yang di atas tahan dulu, gantian yang di bawah dulu. Aku. Ya, yang di kanan saya dulu. Silakan pulang, Tuhan Yesus memberkati.